Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus tiba kembali di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan suatu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Lalu Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Ia kemudian berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mengapa Yesus tetap percaya diri untuk mewartakan kerajaan Allah dari desa ke desa ketika Ia malah ditolak oleh orang-orang sekampungnya? Inilah pertanyaan yang coba kita renungkan dari bacaan Injil yang telah kita dengar, juga untuk menghubungkan dengan apa yang disampaikan oleh surat kepada orang Ibrani dalam bacaan pertama. Mengapa Yesus tetap percaya diri? Mengapa nyalinya tidak ciut karena dianggap remeh oleh orang-orang sekampungnya? Karena Yesus tahu yang membuat Dia berharga bukanlah orang sekampungnya. Yang membuat Dia menjadi pribadi berharga dan istimewa adalah karunia Allah. Itulah yang meyakinkan dan membuat Ia tetap percaya diri untuk mewartakan Injil dan kerajaan Allah dari desa ke desa, walau Ia diremehkan oleh orang-orang sekampungnya. Pengalaman Yesus ini menjadi sebuah kenyataan yang bisa menjadi inspirasi untuk kita bagaimana tetap membangkitkan kepercayaan diri untuk terus bekerja dan berjuang walau mungkin orang-orang dekat meragukan, mempertanyakan, dan bahkan meremehkan kita. Kita tetap fokus pada kesadaran bahwa kita itu berharga di tangan Allah. Itu nomor satu. Apalagi Bapak Ibu yang punya jabatan seperti pengurus KBG, pengurus lingkungan, pengurus dewan, itu adalah tantangan untuk kita ketika orang yang sangat dekat dengan kita mungkin meremehkan kita. Saya rasa Ibu Angel ketika kembali ke Santa Maria Immaculata pasti merasa underdog juga ya. Tidak bisa ngapa-ngapain, tidak pantas dan tidak layak karena masih ada orang yang dianggap berpendidikan tinggi dan hebat. Tapi bagaimana supaya tetap percaya diri bahwa ia tetap melayani sebagai seorang ketua lingkungan? Harus fokus pada kepercayaan Allah. Itu adalah panggilan dan pilihan Allah. Maka kita tetap fokus pada penghargaan Allah atas diri kita, supaya kita dalam pelayanan tidak terpengaruh oleh opini publik
apalagi oleh penolakan mereka yang mungkin tidak menerima kita karena iri dan cemburu. Saya rasa Yesus itu ditolak di kampung asalnya karena mereka iri dan cemburu. Tidak mungkin mereka tidak mendengar informasi bahwa ada seorang Nazaret yang sangat hebat di Kapernaum, di Galilea, di mana-mana orang bercerita tentang Yesus. Dalam Injil kemarin kita mendengar bagaimana seorang yang sudah mengalami pendarahan 12 tahun, seorang perempuan yang sudah menghabiskan banyak uang dan tenaga membayar tabib, tidak juga sembuh-sembuh. Tetapi ia mendengar cerita bahwa ada seorang penyembuh dari Nazaret bernama Yesus. Maka ia tunggu Yesus itu datang, karena sudah ada cerita. Dan ketika Yesus datang, apa yang dia buat? Dia sentuh saja jubahnya. Dia percaya dengan itu dia sembuh, dan memang dia sembuh. Dan ketika Yesus mempertanyakan seperti ada sesuatu yang keluar dari dirinya, orang lain malah berpikir negatif, pikirnya Yesus marah. Tapi ketika perempuan itu datang kepada Yesus dan mengaku bahwa akulah itu, Yesus bilang apa? Anakku, pulanglah, imanmu telah menyelamatkanmu. Jadi seperti inilah Yesus punya sikap, atau Tuhan punya cara menghargai kita, walau mungkin sesama kita sering meremehkan, merendahkan, atau bahkan memojokkan atau meragukan kita. Dulu saya masih ingat waktu SMP, mungkin karena agak usil, ada kakak kelas yang saking dia jengkelnya dengan saya, dia pernah bilang begini, Eman, kalau kau sukses nanti kau potong saya punya jari. Tiba-tiba kemudian saya jadi imam dan saya ketemu lagi, dia malu-malu. Juga ada banyak orang yang menganggap dan melihat bahwa orang kayak Romo Eman itu tidak bisa untuk jadi imam. Itu kan penilaian manusia, kata-kata manusia, tapi Tuhan punya cara menilai lain. Kita juga begitu. Orang-orang di sekitar kita, bahkan orang yang sangat dekat dengan kita pasti punya penilaian tentang kita, dan rata-rata orang akan menilai kita secara negatif kalau dasarnya mereka iri dan tidak suka. Maka jangan menggantungkan pekerjaan dan semangat hidup pada opini publik, apalagi kalau itu adalah kata-kata dari istilahnya para haters. Dan orang yang menolak Yesus di kampungnya itu juga tidak semua kok. Ada yang menerima, tapi para haters yang lebih ditonjolkan. Dan apa yang membuat mereka benci? Masa anak tukang kayu jadi seorang pengkhotbah hebat? Masa anak tukang kayu jadi seorang penyembuh? Tidak masuk di akal. Sementara mereka punya level dan rating yang lebih tinggi dalam segi strata sosial. Tapi Yesus anak tukang kayu, anak gadis desa. Yusuf dan Maria itu orang yang tidak diperhitungkan. Tapi kenapa dari mereka bisa muncul seorang figur yang sangat hebat dan tenar? Mereka tidak bisa menerima kenyataan itu. Bukan karena benar Yesus tidak berpengaruh, tapi karena mereka iri. Kok bisa? Makanya ekspresi dari ucapan mereka itu jelas. Dia kan anak tukang kayu, saudara-saudaranya kan ada bersama kita. Jadi mereka ini menilai dari casing, dari kulit, bukan dari apa yang ada di dalam. Sebenarnya bagus sekali ketika mereka bertanya banyak tentang Yesus. Dari mana diperoleh semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Ini pertanyaan bagus kalau dicoba untuk mencari jawabannya. Tapi kan ini kan pertanyaan lepas, komentar-komentar lepas, hanya mengekspresikan ketidaksukaan. Tapi juga mereka tidak cari tahu mengapa seperti itu. Kalau mereka cari tahu, pasti mereka akan menemukan bahwa Yesus memang beda dengan mereka. Mereka itu dikandung oleh persetubuhan manusia. Yesus ini kan bukan dikandung dari persetubuhan dengan Yusuf, bapaknya. Itu kan cuma bapak angkat. Dia dikandung oleh Roh Kudus. Maka kemudian kalau Yesus bergerak lebih hebat jauh dari mereka, wajar karena dia anak Allah. Jadi kalau coba mereka bertanya dan mencari kebenaran, pasti akan mereka menemukan. Dan hidup kita itu memang kadang sampai pada mempertanyakan orang tapi tidak mencari tahu seperti apa sebenarnya orang itu. Mungkin kalau kita melihat orang baru atau melihat orang yang kemudian sukses, yang sebelumnya kita lihat biasa-biasa saja, kita juga bertanya, kok bisa ya dia sesukses itu? Tapi coba kita cari tahu, kenapa dia sukses?
Mungkin karena dia telaten, mungkin karena dia tidak memelihara kemalasan, mungkin karena dia berjuang. Tapi kita mungkin tidak. Jadi inilah kenyataan hidup yang mau menunjukkan kepada kita bahwa kita memang mungkin punya banyak orang di sekitar kita. Kita memang mungkin punya banyak orang dekat kita, tapi tidak semua orang simpati untuk mendukung kita. Tapi ketika kita menemukan kenyataan bahwa ada orang yang tidak suka dan menolak kita, jangan menggantungkan pelayanan dan kebahagiaan hidup pada apa kata mereka. Kembali kepada Tuhan. Tuhan sangat mengerti dan memahami kita. Maaf saja kalau saya ambil contoh Ibu Angel juga ya. Kalau dalam kacamata sepintas, bisa saja bilang, ngapain suruh dia jadi ketua lingkungan? Ngapain dia jadi lektor? Orang ditinggalkan suami kok. Hidupnya begitu-begitu, pendidikan tidak jelas, baru masuk Katolik juga kemarin. Itu orang kalau ada yang iri dengan kesuksesannya, bahwa dia bisa tampil. Tapi kalau kita mengkaji lebih dalam, ada yang istimewa di dalam dirinya. Setidak-tidaknya saya sering bertanya begini, Ibu Angel kan bukan dari Katolik. Sudah lama dia ditinggalkan oleh suaminya entah kemana. Dia hidup dan berjuang bersama anak-anak. Pasti keluarganya pernah bertanya dan mengingatkan, ngapain jadi Katolik ketika engkau sudah ditinggal oleh suamimu? Pasti ada ya. Kembali saja ke agamamu yang dulu, kembali saja ke orang tuamu. Tapi yang saya dengar dari kata orang, semoga ini benar ya, Ibu Angel bilang tidak. Sekali Katolik, saya Katolik. Saya bangga dan bahagia menjadi orang Katolik. Biar suami saya pergi, saya tetap Katolik. Dan kemudian Tuhan menghadiahi apa? Kebahagiaan hidup kan? Jadi seperti yang pernah saya bilang, kalau kita punya masalah dalam hidup, kalau kita mengalami krisis cinta dan perhatian, jangan cari pelarian, tapi berlari kepada Tuhan. Tuhan lebih mengerti dan memahami kita, lebih dari kata-kata dan penilaian orang. Dan pengalaman seperti ini jugalah dari yang dialami oleh Yesus di kampungnya, dari sedikit pengalamannya Ibu Angel atau pengalaman saya, nyata bagi kita kebenaran dari apa yang dikatakan oleh surat kepada orang Ibrani dalam bacaan pertama. Tuhan menghajar orang yang Ia kasihi. Menghajar. Mengajar itu beda dengan mengajar. Kalau mengajar itu yang dilakukan oleh para guru, mengajar pengetahuan. Tapi kalau menghajar itu seperti yang dilakukan oleh para tentara itu. Artinya apa? Menghajar itu bukan mengekspresikan kedengkian dan kejengkelan, tapi dengan cara itu kita memformat seorang untuk bermental tangguh. Mungkin pernah saya ceritakan, tapi saya rasa ini juga pengalaman yang bisa kita maknai untuk melihat ketika Tuhan menghajar kita, Tuhan punya cinta yang lebih besar. Saya sendiri 3 kali sakit berat sebelum masuk frater. Waktu kelas 2 SD saya kencing darah. Waktu itu zaman masih sangat kuno, belum ada kendaraan, itu bolak-balik ke kota itu untuk periksa atau cari menteri pakai kuda. Atau kadang saya digendongin sama orang tua, masih kecil. Sudah sembuh lanjut. Pas kelas 1 SMP saya sakit lagi. Sakit itu sampai lumpuh dan kemudian membuat saya harus berhenti untuk tidak melanjutkan ke kelas 2. Saya lalu pending dan tahan 1 tahun. Lalu lanjut lagi. Dan setelah itu saya masuk ke seminari. Mungkin kalau saya tidak pernah sakit, tidak mungkin saya masuk seminari karena ceritanya berbeda. Setelah tamat seminari menengah, mau ke frater, lagi-lagi saya sakit berat. Itu darah mengalir terus dari hidung sampai saya kurus krempeng dan tidak ada harapan untuk hidup. Orang sudah semua berpikir saya tidak akan hidup lagi, tapi hidup juga. Dan saya memaknai bahwa saya dihajar dengan penderitaan seperti itu karena Tuhan sudah menyiapkan mahkota imamat untuk saya. Kalau tidak dihajar, tidak mungkin saya jadi imam. Maka ketika jadi imam, saya dihajar oleh Tuhan dengan banyak ocehan, fitnahan, lecehan, itu kecil untuk saya. Tidak seberat dan sebanding penderitaan yang pernah dialami waktu berjuang untuk menjadi imam. Tapi inilah artinya hajaran Tuhan untuk membuat kita makin tangguh dan kuat. Yang paling penting seperti Yesus, walaupun dia dibenci, diiri,
diomongin dan ditolak oleh orang sekampungnya, ia tidak fokus pada apa kata mereka. Ia tetap fokus pada kata Bapa. Apa kata Bapa yang membuat Yesus terhibur dan tetap bersemangat? Ketika ia dibaptis di sungai Yordan, Bapa bilang apa? Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah hatiku berkenan. Orang akan mendengarkanmu. Dan itulah yang membuat Yesus itu berani tetap pergi dari desa ke desa walaupun ia ditolak di kampungnya. Ia tetap percaya diri. Karena apa? Ia tahu ia putra kesayangan Allah. Walaupun rasa sayang itu tidak diterima dengan enteng dan gampang dan instan. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Yang oleh surat kepada orang Ibrani di bacaan pertama dilukiskan dengan begini. Saudara-saudara, dalam pergumulanmu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Memang dalam perjuangan kita melawan dosa tidak pernah kita sampai mencucurkan darah, walaupun kita sering banyak berbuat dosa. Tapi lihatlah Tuhan kita Yesus Kristus. Darah, air mata, dan apapun dicucurkan untuk menebus dosa kita. Makanya saya bilang apa? Ya, seperti yang Ibu Angel sudah lakukan. Kita mungkin mengalami banyak hal yang menyakitkan dalam hidup, bahkan oleh orang yang sangat dekat dengan kita. Tapi jangan mencari pelarian di orang lain dan di tempat lain. Mari kita berlari kepada Tuhan. Tuhan itu sangat mengerti dan memahami keberadaan kita. Bahkan kelemahan dan kerapuhan kita tidak pernah membuat Tuhan marah. Tuhan akan selalu menerima kita. Yang penting kita selalu mau kembali kepadanya. Semoga Tuhan memberkati.